Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizka Ayu dengan NIM 09031280202506 dari kelas CIBI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek sistem informasi yang saya kembangkan, yaitu Sistem Informasi Arsip Laporan Kerja Praktik dan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pengembangan proyek ini ditujukan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Adapun agenda yang akan saya jelaskan, yang pertama, latar belakang, tujuan, dan sasaran proyek. Yang kedua, tahapan pengembangan sistem dalam bentuk diagram WBS. Yang ketiga, sumber daya manusia dan OTK. Dan yang terakhir, estimasi anggaran biaya proyek. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dari pengembangan proyek ini adalah saat ini Fasilkom Unsri memiliki arsip laporan kerja praktik dan tugas akhir mahasiswa di ruang baca atau perpustakaan fakultas yang ada di kampus Palembang dan Indralaya. Namun sistem ini cukup menghabiskan waktu karena tidak fleksibel dan mobilitasnya sulit, yang mengharuskan mahasiswa untuk langsung datang ke kampus mencari laporan satu persatu di rak buku, dan dokumen laporan tersebut juga tidak bisa dipinjam untuk dibawa ke rumah untuk sebagai referensi penyusunan laporan TA ataupun KP. Maka dari itu, saya bermaksud untuk mengembangkan proyek ini supaya dapat membantu mahasiswa mendapatkan referensi laporan kerja praktik ataupun tugas akhir ini secara daring melalui website tanpa harus datang langsung ke kampus. Dengan sistem ini juga diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam pencarian judul laporan yang sudah ada sehingga mengantisipasi terjadinya judul yang pernah dibuat sebelumnya, dan juga diharapkan dapat membantu mahasiswa menemukan posisi hard file dokumen tersebut disimpan di kampus Indralaya ataupun kampus Palembang. Adapun tujuan pengembangan proyek ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu membantu mahasiswa dalam pencarian judul laporan KP ataupun TA yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, membantu mahasiswa mendapat referensi untuk penyusunan laporan KP ataupun tugas akhir. Yang ketiga, membantu mahasiswa mengetahui informasi posisi hard file laporan KP ataupun tugas akhir mahasiswa yang sudah ada sebelumnya. Sasaran dari sistem ini ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan sistem. Untuk metode pengembangan sistem ini, saya menggunakan metode waterfall, di mana di sini terdapat 6 tahap. Yang pertama, investigasi awal. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Yang keempat, pembuatan sistem. Yang kelima, uji coba sistem. Dan yang terakhir, implementasi sistem. Masuk ke tahapan yang pertama, yaitu investigasi awal. Investigasi awal ini di-breakdown menjadi 4 aktivitas proyek. Yang pertama, melakukan observasi dan wawancara. Dan aktivitas ini juga di-breakdown lagi menjadi 3 aktivitas proyek lagi. Yang pertama, mengurus perizinan observasi pada pengarsipan laporan KP dan TA di ruang baca Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang kedua, melakukan observasi pada alur sistem yang telah ada. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi hasil observasi. Kemudian, untuk aktivitas mengumpulkan data ini, yang kedua ada melakukan wawancara dengan bagian pengarsipan laporan KP dan TA di ruang baca atau perpustakaan Fasilkom Unsri. Nah, aktivitas ini juga di-breakdown lagi menjadi 3 aktivitas proyek. Yang pertama, mempersiapkan pertanyaan wawancara. Yang kedua, menentukan jadwal wawancara. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi hasil wawancara. Kemudian kembali lagi ke tingkat 2, aktivitas proyek dari investigasi awal ini juga ada mengidentifikasi prosedur dan proses pengarsipan laporan KP dan TA mahasiswa Fasilkom Unsri. Yang ketiga, membuat rumusan proyek charter rancang bangun sistem pengarsipan laporan KP dan TA mahasiswa Fasilkom Unsri. Dan yang terakhir, pembuatan dokumentasi hasil pengumpulan data. Tahapan selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem ini di-breakdown menjadi 2 aktivitas proyek. Yang pertama, analisis masalah, dan yang kedua, analisis kebutuhan. Untuk analisis masalah ini, di-breakdown lagi juga menjadi 3 aktivitas proyek. Yang pertama, menelusuri masalah yang ada pada sistem arsip laporan KP dan TA mahasiswa Fasilkom Unsri, yang dibagi lagi menjadi 2 aktivitas proyek. Yang pertama, menganalisis hasil investigasi awal, dan yang kedua, mencari masalah yang berkaitan. Kemudian, kembali lagi ke aktivitas proyek analisis masalah. Aktivitas proyek yang kedua ada menentukan masalah yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem
arsip laporan KP dan TA mahasiswa Fasilkom Unsri, yang mana aktivitas proyek ini juga di breakdown lagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama yaitu mengadakan rapat dengan tim pengembangan sistem, yang kedua mengadakan rapat dengan pihak Fasilkom Unsri, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil rapat dan menentukan masalah. Kemudian kembali lagi ke aktivitas proyek analisis masalah, yang terakhir adalah membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Selanjutnya, kembali lagi ke tingkat 2, yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini di-breakdown menjadi 3 aktivitas proyek. Yang pertama, mengumpulkan data untuk menganalisis kebutuhan sistem, yang di-breakdown lagi menjadi 3 aktivitas proyek, yaitu mempelajari dan menganalisis hasil pengumpulan data, yang kedua, menganalisis hasil dokumentasi analisis masalah, dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan calon user. Kemudian kembali lagi ke aktivitas proyek analisis kebutuhan. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan sistem, arsip laporan KP, dan TA mahasiswa Fasilkom Unsri, yang mana aktivitas ini juga di-breakdown lagi menjadi 2 aktivitas proyek, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, dan yang kedua membuat rincian kebutuhan sistem. Kemudian untuk aktivitas proyek terakhir di analisis kebutuhan ini adalah membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Selanjutnya, ke tahapan pengembangan proyek yang ketiga adalah perancangan sistem. Perancangan sistem ini di-breakdown menjadi 6 aktivitas proyek. Yang pertama, mengumpulkan data untuk merancang sistem arsip laporan KP dan TA mahasiswa Fasilkom Unsri. Yang kedua, membuat rancangan logika proses usulan sistem. Yang ketiga, membuat rancangan logika struktur penyimpanan data sistem. Yang keempat, membuat rancangan fisik struktur penyimpanan data. Yang kelima, membuat rancangan interface sistem. Dan yang terakhir, mengumpulkan hasil dokumentasi rancangan sistem. Untuk tiap-tiap aktivitas proyek membuat rancangan di tahapan perancangan sistem ini, di-breakdown menjadi 2 aktivitas proyek. Yang pertama, membuat rancangan, dan yang kedua, membuat dokumentasi hasil rancangan. Selanjutnya, di tahapan keempat adalah pembuatan sistem. Pembuatan sistem ini di-breakdown menjadi 4 aktivitas proyek. Yang pertama, membuat user interface. Yang kedua, membuat database. Yang ketiga, mengcoding proses sistem. Yang keempat, integrasi proses sistem, database, dan user interface. Selanjutnya, di tahapan kelima adalah uji coba sistem. Uji coba sistem ini di-breakdown menjadi 5 aktivitas proyek. Yang pertama, uji coba alpha testing pada sistem. Yang kedua, uji coba beta testing pada sistem, yang mana uji coba alpha dan beta ini di-breakdown menjadi 2 aktivitas proyek. Di alpha, yang pertama melakukan uji coba alpha testing, dan yang kedua membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing. Begitu pula pada uji coba beta testing. Uji coba beta testing di-breakdown menjadi 2 aktivitas proyek, yaitu yang pertama melakukan uji coba beta testing, dan yang kedua membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing. Kemudian kembali lagi ke aktivitas proyek dari tahapan uji coba ini. Yang ketiga adalah melaksanakan rapat evaluasi testing dengan tim. Yang keempat, melaksanakan rapat evaluasi testing dengan pihak Fasilkom Unsri. Dan yang terakhir, mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba sistem. Nah, untuk pelaksanaan rapat evaluasi testing dengan tim dan rapat evaluasi testing dengan pihak Fasilkom Unsri juga di-breakdown masing-masing menjadi 2 aktivitas proyek. Yang pertama, mengecek sesuai hasil uji coba, dan yang kedua membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing tadi. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah tahapan implementasi sistem. Implementasi sistem ini di-breakdown menjadi 5 aktivitas proyek. Yang pertama, pengadaan perangkat pendukung, yang kedua, instalasi sistem, yang ketiga, training kepada user, yang di-breakdown menjadi 2 aktivitas proyek, yaitu melakukan pelatihan mengenai cara penggunaan sistem kepada user, dan membuat dokumentasi hasil training sistem kepada user. Kemudian, aktivitas proyek implementasi sistem dilanjutkan ke aktivitas keempat, yaitu membuat dokumentasi hasil implementasi sistem, dan yang terakhir, rapat evaluasi akhir dan penutupan proyek. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sumber daya manusia dan OTK dari proyek sistem informasi, arsip, laporan kerja praktik, dan tugas akhir mahasiswa Fasilkom Unsri.
Nah, di sini di tiap-tiap tahapan pengembangan proyek ada manajer yang yang bertanggung jawab untuk memimpin tahapan pengembangan tersebut. Nah, di tiap-tiap tahapan pengembangan sistem ini, setiap manajer juga mempunyai staf dan tenaga ahli, kecuali di manajer pembuatan sistem hanya memiliki tenaga ahli. Nah, untuk staf ini di setiap tahapan pengembangan terdiri dari staf dan tenaga ahli yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tahapan pengembangan. Yang terakhir yaitu estimasi anggaran biaya. Dapat dilihat di sini tabel anggaran proyek dari sistem informasi, arsip, laporan kerja praktik, dan tugas akhir mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Untuk total dari anggaran proyeknya yaitu Rp43.280.000. Sekian penjelasan dari pengembangan proyek sistem informasi ini. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.